Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan tentang lembar kerja pada pagi hari ini ya. Bisa ke detek Bu? Baik Ibu, sudah ke detek? Share screen-nya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, baik. Ini ingin saya jelaskan tentang lembar kerja yang hari ini kita akan gunakan ya, yaitu berkaitan dengan pembuatan perangkat tes interaktif ya. Ada berapa lembar kerja, pada prinsip sama dengan yang kemarin ya, diawali dengan POM pertama ya, yaitu tahap persiapan pembuatan tes interaktif ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam tahapan pembuatan ini ya, ini menggunakan satu RPP ya. Jadi RPP Ibu yang kemarin atau Bapak yang buat ya, itu modul ya, lalu media pembelajaran, dan hari ini tes interaktif itu satu kesatuan ya. Jadi kalau bisa jangan RPP yang berbeda, jadi RPP yang sama. Nah, baik di sini ya, Bapak Ibu sekalian, POM pertama itu tahap persiapan pembuatan tes interaktif ya. Jadi dalam tahap pertama ini ya, Bapak Ibu sekalian melihat kembali ya, penilaian atau evaluasi pada RPP-nya. Jadi nanti materinya satu saja ya, satu materi saja, karena di RPP kan banyak materinya ya. Jadi yang ini ambil satu saja. Nah, satu ini dijadikan sebagai tes interaktif pada workshop hari ini gitu ya. Yang kedua ya, itu langkahnya adalah mengidentifikasi tes interaktif yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi mengidentifikasi tes interaktif ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Yang ketiga, guru memilih bentuk tes interaktif sebagai metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan memilih metodenya apa, metode dalam tes interaktif. Nah, di sini saya membuat formnya ya dalam tahap persiapan ini ya. Jadi ini secara umum ya. Nah, misalkan di RPP Ibu sekalian ada 3 materi atau 4 materi ya. Nah, kira-kira materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan pada siswa, tesnya itu nanti berupa apa gitu ya. Ini mungkin menjadi pilihan-pilihan awal saja di awal ini. Oh, saya ternyata ingin memilih pilihan ganda ya. Oh, saya ingin dengan tes benar salah ya, atau menjodohkan ya, atau jawaban singkat, atau tes uraian. Nah, di dalam persiapan ini bebas saja. Jadi Ibu barangkali atau Bapak sekalian dari materi-materi yang ada ingin menguji anak-anak itu ya, itu peserta didik dengan yang seperti apa gitu. Nah, dalam tahapan ini memang belum ada penentuan ya. Jadi hanya memperkirakan saja, saya ingin membuat tes yang ini dan seterusnya gitu. Nah, berikutnya ya, di POM kedua Bapak Ibu sekalian ya, di POM kedua ya, di sini sudah Bapak Ibu sekalian memplanning ya. Jadi memplanning ini ada 3 tahapan ya. Jadi ada akses, ada manage, dan integrated ya. Jadi kalau di akses dan manage ini sudah masuk ke internet ya, atau buku sumber. Jadi sudah mengambil rujukan dari tes interaktif yang kita ambil. Ya, misalkan di sini ya, Bapak Ibu sekalian membuat materi tentang rangkaian listrik misalkan ya. Lalu indikatornya apa ya, di situ yang sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Lalu dari indikator soal ini nanti dibuatkan soalnya gitu. Nah, soalnya dibuat sesuai dengan barangkali pilihan Bapak Ibu sekalian, pilihan ganda atau apa gitu. Nanti jawabannya sudah dibuatkan di sini. Nah, di sini dari tahapan manage ini sudah menentukan
indikator soal. Jadi materi yang kita ambil hanya satu materi saja. Ya. Dari indikatornya kan banyak nanti. Nah, kira-kira soalnya apa saja. Nah, berikutnya jenis tes sudah dituliskan ya, sudah ditentukan jenis tesnya. Jenis tesnya misalkan pilihan ganda, jumlah soalnya 30 ya. Nanti aplikasi atau softwarenya silakan menggunakan yang hari ini digunakan ya, yang hari ini dipelajari, atau aplikasi yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan biasa di sekolah. Yang jelas aplikasi yang atau software yang digunakan adalah dia interaktif gitu. Apakah flash ataukah menggunakan PowerPoint yang interaktif ya, atau yang kemarin dijelaskan oleh Pak Rosyanto ya, itu silakan digunakan. Nah, ketika logbook akses manage ini sudah dibuat ya, maka Bapak Ibu sekalian sudah berikutnya adalah mendesain ya. Nah, desain inilah nanti dalam bentuk yang sudah setengah jadi gitu ya, atau sudah jadi gitu ya desainnya. Nah, desain ini ya silakan Ibu buat sesuai dengan kemampuan secara teknis ya dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian gitu yang di atas. Nah, desain inilah yang akan menjadi penilaian nanti Bapak Ibu sekalian gitu. Yang diserahkan kepada teman sejawat untuk menilai, lalu kepada kami sebagai tim ahlinya nanti di UPI-nya ya. Kira-kira dari penyelesaian desain ini apakah sudah sesuai dengan kriteria soal yang dibuat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapannya membaca modul yang saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi bagaimana cara membuat soal yang baik itu ada di modul. Bagaimana cara membuat modul yang baik ya ada di modul pemberangkat pembelajaran. Bagaimana membuat media yang baik ada di modul juga. Nah, silakan itu menjadi rujukan Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah desain sudah beres ya, nanti ada penilaian dari teman sejawat. Mungkin saya minta hanya 2 orang saja ya, penilaian di situ ya. Nah, kalau ada perbaikan ya, silakan diperbaiki di tahap berikutnya, di tahap ratingnya, gitu. Di tahap rating ini. Nah, di teman sejawat ini, ya ini harapannya sih bukan di di antara kita di sini gitu, tapi teman sejawat yang mungkin secara objektif menilai media yang Ibu buat atau Bapak Ibu buat ya gitu. Jadi dia menilai, oh ternyata dia nilai ada ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya. Kalau kekurangannya barangkali ada saran-saran ya ini silakan dituliskan. Nah, nanti dari 2 orang itu ya menilai ini ya, nanti di lembarannya harapannya sih saya menerima gitu ya, bahwa dari perbaikan itu. Nah, berikutnya ya dari penilaian ini ya kalau ada saran perbaikan ya, maka langkah berikutnya adalah rating ya. Termasuk juga mungkin saran dari tim ahli yang ada di saya ya. Nanti Ibu sekalian menyerahkan desain ke saya ya. Nanti dari saya ya akan menyampaikan ke tim ahli yang ada di UPI gitu. Nah, berarti ada 2 perbaikan di situ. Ada perbaikan yang dari teman sejawat, ada perbaikan dari tim ahli. Gitu. Nah, perbaikan itu dikerjakan pada tahap keempat ya, yaitu tahap rating ini. Nah, harapannya di rating ini ya mungkin tergantung saran atau perbaikannya. Kalau saran perbaikannya ternyata banyak ya mungkin waktu yang dibutuhkan juga banyak gitu ya. Ini target penyelesaiannya juga mungkin tidak bisa jadi jaman, bisa jadi harian gitu ya. Begitu. Jadi kalau misalkan perbaikannya sedikit ya mungkin hanya berapa jam saja perbaikannya. Nah, hasil dari perbaikan ini ya berikutnya Bapak Ibu sekalian upload ke link yang sudah saya sampaikan gitu. Oh, ternyata ini hasil perbaikannya. Nah, nanti saya membedakan antara desain awal dengan hasil perbaikannya. Apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, langkah berikutnya ya, nanti ada tahap evaluating ya. Nah, evaluating ini yang menilai dari kami gitu ya, dari tim yang ada di UPI misalkan. Ya, nanti mungkin juga kita akan presentasi di akhir ya, Bapak Ibu sekalian sebagai penutupan acara kita ya, mungkin nanti kita rancang ya
sejauh mana evaluasi atau pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan selama proses workshop ini gitu. Apakah sudah memenuhi persyaratan ya atau belum gitu. Jadi secara teknis itu nanti dilihat gitu ya. Nah, dari evaluating ini ya nanti ya harapannya kita atau Bapak Ibu sekalian mendapatkan apakah secara kecakapan teknis ya pembuatan perangkat pembelajaran ya, itu sudah dikatakan kompeten atau belum gitu ya. Atau secara pengetahuan. Nah, pengetahuan ini Bapak Ibu sekalian itu diambil dari rujukan. Jadi Bapak Ibu sekalian mengakses internet sebanyak-banyaknya itu semakin bagus gitu ya. Referensi yang digunakan itu semakin banyak semakin bagus ya. Jadi saya berharap tidak hanya satu referensi, ya. Kalau bisa link internetnya juga disampaikan di situ. Jadi semakin banyak referensi yang kita gunakan dalam pembuatan tes interaktif ini atau e-media atau e-modul ya, itu semakin bagus ya. Gitu. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau tidak ada referensi ya, artinya kita juga mengajar tanpa ada sumber gitu ya. Kan di RPP juga ada daftar pustaka ya. Gitu. Nah itu juga menjadi rujukan kita dalam mengajar. Nah itu harapannya bagus sekalian ya. Nah barangkali ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada yang ditanyakan Bu? Silakan. Kira-kira jelas ya apa yang saya uraikan untuk lembar kerja. Saya Pak mau nanya. Tes interaktif. Silakan Bu Febri. Silakan Bu. Di unmute Bu. Pak, untuk KD-nya itu kan satu RPP itu kan banyak. Ini yang harus dikerjain itu satu KD atau semua KD Pak? Ibu disesuaikan aja dengan materinya. Bisa satu KD, ya kalau satu KD ternyata sedikit ya tambah lagi gitu ya. Oh iya. Jadi disesuaikan saja. Disesuaikan aja gitu ya Pak? Disesuaikan aja Bu. Jadi saya tidak memaksa harus satu KD gitu ya. Ya. Jadi satu pokok bahasan aja Bu. Misalkan tentang rangkaian listrik, ya. ada paralel dan seri misalkan, ya. atau superposisi misalkan, itu satu aja situ. Iya. Nah, saya ingin melihat ini aja sebenarnya referensi yang Ibu gunakan, lalu kecakapan tekniknya seperti apa dalam membuat tes interaktifnya. Iya Pak, siap. Makasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas dari uraian yang saya sampaikan. Barangkali ada yang belum jelas gitu ya. Jadi di awal ini memang menentukan ya, jadi langkah persiapan di tahap planning itu menentukan untuk tahap-tahap berikutnya gitu. Jadi di sini ya di tahap persiapan ya ini mungkin masih kita masih bingung lah gitu, menuliskan apa saja yang kita rasakan gitu ya. Tapi kalau di RPP sudah kita menetapkan ya mungkin bisa melanjutkan di sini gampang gitu. Tapi kalau belum ya silakan saja perkiraan kita, tes yang kita gunakan nanti mau apa gitu. Nah di manage ini yang di planning ini yang menentukan untuk langkah berikutnya gitu. Kalau di tes interaktif ya mungkin rujukannya di sini tidak ada seperti halnya e-media dan e-modul. Jadi di sini hanya Bapak Ibu sekalian sudah membuat soal ya. Jadi indikator soalnya apa, lalu dibuat soalnya. Nah, bagaimana tingkat kesulitannya? Mungkin bisa merujuk ke modul pembuatan perangkat yang saya sampaikan di link sebelumnya ya.
Baik, saya coba panggil narasumbernya, Pak Cahyo ya. Bentar, Bu ya. Kalau filenya software sudah diinstal, Bapak Ibu? Itu ada bitnya 64 ya. Lalu ada bitnya 32 ya. Jadi disesuaikan dengan komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau menentukan 60 bit, 64 bit dan 32 bit nggak ada masalah, Bu ya. Jadi klik di C-nya ya, di Explorer-nya, lalu klik kanan, lalu ambil manage ya, atau properties ya. Nanti akan kedetek mana yang 32 bit, mana yang 64 bit.